Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usolli wa sallimu ala hadan nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Tempat berikutnya yang menjadi menarik bagi kita untuk kita bahas adalah sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam, teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sumur yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejarahnya dimulai ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk meletakkan istri dan putranya di sebuah tempat. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam baru saja mendapatkan kebahagiaan dengan hadirnya seorang putra yang sangat ia idam-idamkan, yang sangat ia impikan, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan putra dan istrinya di sebuah tempat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi berpaling meninggalkan istri dan putranya. Dikejarnya suaminya oleh istrinya. Kemudian Ibunda Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah di sini engkau membiarkan kami, wahai Ibrahim?" Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab pertanyaan Ibunda Hajar, bahkan tidak menoleh kepada Ibunda Hajar. Kata para ulama, Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya dan tidak menoleh kepada istrinya. Tidak lain dan tidak bukan karena beliau takut ketika beliau melihat istrinya akan ada rasa iba di hatinya sehingga ia membatalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertanyaan yang ketiga, Ibunda Hajar bertanya kepada suaminya, "Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim?" Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu." Kemudian Ibunda Hajar menjawab dengan jawaban yang penuh keyakinan, "Idzan lan yudayyi'ana Allah." Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Dibiarkan suaminya meninggalkan dia, kemudian dia kembali kepada anaknya. Ibrahim alaihissalam sudah tidak bisa melihat istri dan putranya. Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Kemudian beliau berdoa, yang mana doa ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Doa beliau, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, sungguh telah aku letakkan keturunanku, anak keturunanku di tempat yang mulia, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, agar mereka mendirikan salat, ya Allah, maka jadikan hati-hati manusia ini condong kepada mereka. Jadikan hati-hati manusia ini mau datang kepada mereka, ya Allah. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan ya Allah, berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, ya Allah, dari tumbuh-tumbuhan, ya Allah, agar mereka semua bersyukur kepadamu, ya Allah. Hari demi hari berganti. Pergantian hari ini pun tidak luput dengan berkurangnya perbekalan yang dibawa oleh Ibunda Hajar.
ia harus memberikan makanan kepada dirinya dan juga kepada putranya Ismail yang ketika itu sedang menyusui. Maka usaha yang bisa dilakukan oleh Ibunda Hajar hanya mencari ketika beliau pun akhirnya menaiki sebuah bukit yang dekat letaknya dengannya, Bukit Sofa. Ia berusaha mencari apakah ada orang yang dapat menolongnya, ataukah ia dapat menemukan makanan yang dengannya ia bisa memakannya. Sampai ketika ia berada di Bukit Marwah, ia mendapati sebuah suara yang awalnya ia kira suara tersebut berasal dari perutnya yang kelaparan. Kemudian ia pun berkata kepada dirinya sendiri, "Diamlah." Namun suara ini kembali bersuara. Ia mulai merasa bahwasanya suara ini bukan suara kelaparan, bukan suara yang muncul dari perutnya. Kemudian beliau mengatakan, "Jika engkau bersuara mendatangkan manfaat untuk diriku, teruslah bersuara. Namun jika engkau tidak mendatangkan manfaat untuk diriku, maka diamlah." Kemudian Ibunda Hajar mendatangi sumber suara tersebut. Suara ini muncul dari hentakan kaki malaikat. Kemudian dari hentakan tersebut keluarlah air. Kemudian Ibunda Hajar menghampiri air tersebut, ya, yang keluar dari bekas hentakan malaikat tersebut, ya. Kemudian beliau mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, yang maknanya berkumpul. Maksudnya beliau berusaha agar mengumpulkan air tersebut. Kemudian air tersebut disebut dengan air Zam-Zam lantaran perkataan Ibunda Hajar alaihissalam. Singkat cerita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Hajar dan putranya Ismail alaihissalam, mereka hidup dengan air tersebut. Mereka memenuhi kebutuhan mereka dengan air tersebut. Sampai datang suku Jurhum yang datang dari selatan atau dari negeri Yaman sekarang. Mereka melihat ada tanda-tanda air, di mana mereka melihat ada banyak burung yang berterbangan di atas air Zam-Zam. Kemudian mereka berusaha mendatangi tempat tersebut. Kemudian mereka mendapati ada seorang wanita, yaitu Ibunda Hajar beserta putranya yang tinggal di sekitar air tersebut. Mereka minta izin untuk tinggal bersama Ibunda Hajar. Kemudian Ibunda Hajar memberikan izin kepada mereka untuk tinggal bersama dirinya. Namun Ibunda Hajar tidak memberikan izin atas kepemilikan terhadap air tersebut. Maknanya air tersebut murni milik Ibunda Hajar dan putra Ismail alaihissalam. Generasi demi generasi silih berganti sampai akhirnya meninggallah Nabi Ismail alaihissalam dan juga ibunya Hajar alaihissalam. Sumber Zam-Zam terus menjadi sumber air di kota Makkah. Sampai terjadi konflik antara suku Jurhum dan suku Khuza'ah, yang mana ketika itu suku Jurhum harus menelan pil pahit berupa kekalahan dan mereka diusir dari kota Makkah. Sebelum mereka meninggalkan kota Makkah, mereka mengubur air Zam-Zam agar tidak dapat dimanfaatkan oleh suku Khuza'ah. Kemudian sumur Zam-Zam dinyatakan hilang ketika itu, tidak ditemukan dalam waktu yang lama. Sampai datang masa Quraisy, kakek Rasulullah SAW Abdul Muttalib mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggali sumur Zam-Zam. Nah, akhirnya Abdul Muttalib pun kembali menggali sumur Zam-Zam sampai ditemukan sumur Zam-Zam. Kemudian jamaah haji pun, ya, dan para pengunjung Baitullahil Haram mendapatkan manfaat dari sumur tersebut. Sampai datang masa kini, sumur Zam-Zam ditutup kembali oleh pemerintahan kerajaan Saudi Arabia. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan tempat tawaf bagi jamaah haji ataupun umroh di sekitaran Ka'bah. Kemudian airnya dibagikan, airnya didistribusikan ke Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bahkan pengunjung Masjidil Haram dari jamaah umroh ataupun jamaah haji diberikan air tersebut, ya, kepada mereka. Letak sumur Zam-Zam jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak jauh dari Ka'bah, kurang lebih 11 sampai 20 meter dari Ka'bah, ya, ke arah Bukit Sofa. Dan tentu khasiat air Zam-Zam ini banyak disebutkan di dalam hadis. Di antaranya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha mubarakah." Air tersebut air yang diberkahi. Innaha ta'amu tu'min. Air tersebut adalah air yang mengenyangkan. Di riwayat yang lain Nabi kita SAW bersabda, "Innaha shifa'u suqmin." Air tersebut adalah obat bagi berbagai macam penyakit. Bahkan di riwayat yang lain Nabi SAW bersabda,
ma'u zamzam lima syuriba lahu. Khasiat air Zam-Zam tergantung niat orang yang meminumnya. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah yang berkaitan dengan air Zam-Zam. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.